Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah klik video aku kali ini. Oke, semoga teman-teman semua selalu sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 kali ini. Oh ya teman-teman, perkenalan, nama aku Salsa Aulia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan video kali ini, aku mau ngebahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa berpikir positif terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman nih, aku menjelaskan pengertian berpikir positif dari ini nih, jurnal ini. Bisa dicek langsung. Jadi, berpikir positif adalah metode motivasi yang digunakan untuk meningkatkan sikap seseorang dan mendorong pertumbuhan diri kita. Sederhananya gini, teman-teman. Berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang kita lakukan nih. Jadi suatu aktivitas berpikir yang kita lakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri kita, baik itu berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan terhadap diri kita sendiri. Nah nih teman-teman, pikiran positif kita itu bertujuan untuk menghasilkan suatu kinerja yang optimal dan hubungannya yang bakal harmonis nih antara diri kita sendiri dengan orang lain. Selain itu, dengan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita akan diliputi suatu kebaikan dan kebahagiaan. Jadi nggak mungkin nih kalau misalkan kita berpikir positif nih terhadap diri kita atau terhadap orang lain maupun terhadap Allah, kita berusnuzon kepada Allah, itu bakalan nimbulin suatu keburukan atau kesengsaraan. Nah itu kayaknya nggak bakal mungkin banget teman-teman. Jadi kalau kita berpikir positif, insya Allah itu selalu diliputi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Nah, teman-teman, gimana sih caranya agar kita bisa berpikir positif? Nih, ada 5 ciri-ciri berpikir positif atau positive thinking. Yang pertama adalah berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah memohon bantuan. Apa sih memohon bantuan? Jadi, kita sebagai umat manusia, umat muslim, kita harus bisa berusaha untuk memohon bantuan, memohon segala permintaan apapun itu bentuknya itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita manusia sudah harusnya kita berusaha dalam hal misalkan mengerjakan tugas atau apa, kita sudah berusaha dan kita juga harus diiringi dengan doa. Maka itu kita memohon bantuan kepada Allah dan selalu berpikir bahwa Allah akan membantu kita. Itu insya Allah akan membantu kalian dalam hal-hal yang positif dan baik. Kedua, berpikir positif terhadap masalah. Selalu mencari jalan keluar, teman-teman. Jadi kuncinya selalu mencari jalan keluar. Jangan mentang-mentang teman-teman lagi dihadapin suatu masalah nih, teman-teman udah stuck di situ aja dan udah nggak mau berbuat apa-apa, nggak mau berusaha, nggak mau berdoa. Ya udah, teman-teman bakalan selalu dihadapin masalah tersebut terus. Makanya teman-teman ini harus bisa mencari jalan keluar, mencari tahu apa sih akar permasalahan dari masalah yang dihadapi teman-teman. Jadi teman-teman harus cari tahu nih, apa sih sumber masalahnya, kenapa sih kok gue bisa sih dihadapin masalah ini. Teman-teman harus cari tahu dan bisa mencari jalan keluarnya, seperti itu. Dan yang ketiga, berpikir positif terhadap tujuan. Kuncinya adalah optimis. Optimis. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita dari kecil sudah selalu nih, misalkan kita dari kecil udah mempunyai suatu cita-cita atau suatu keinginan. Dulu gue kalau kecil gue pengen nih jadi polwan, gue pengen nih jadi guru, gue pengen jadi orang sukses. Nah itu adalah suatu tujuan dan yang ingin kita capai. Nah bagaimana sih caranya nih agar teman-teman bisa mencapai suatu tujuan itu? Teman-teman sendiri yang harus bisa optimis. Makanya teman-teman jangan punya pikiran yang pesimis. Gue kayaknya nggak bakalan bisa deh jadi guru. Gue kayaknya nggak bakalan bisa deh jadi polwan. Gue kayaknya nggak bakal bisa nih jadi orang sukses. Jangan berpikir seperti itu, karena hanya diri
kalian sendirilah yang bisa melakukan hal-hal tersebut dan bisa mencapai suatu tujuan tersebut. Jadi, teman-teman berusaha semaksimal mungkin dan selalu berdoa kepada Allah, memohon kemudahan dan bantuan. Insya Allah semua tujuan dan keinginan teman-teman akan tercapai. Kemudian, berpikir positif yang keempat, ciri-cirinya itu adalah berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Kuncinya itu adalah percaya diri, percaya diri, percaya diri, percaya diri, percaya diri. Jadi kita harus percaya diri. Kalau misalkan tadi kita harus optimis terhadap tujuan, sekarang kita harus optimis terhadap diri sendiri. Harus berpikir positif terhadap diri sendiri. Misalkan kita dihadapin suatu masalah, dihadapin suatu cobaan yang diberikan sama Allah, kita harus percaya, oh mungkin ini teguran dari Allah, oh ini mungkin suatu cobaan untuk menguji kemampuan gua atau kemampuan diri aku, kayak gitu. Jadi kita selalu percaya diri bahwa kita akan bisa menyelesaikan atau bisa menghadapi suatu masalah tersebut. Karena teman-teman, Allah tidak akan memberikan suatu cobaan yang di luar batas kemampuan umatnya. Jadi teman-teman harus percaya nih, kalau misalkan lagi dihadapi suatu masalah, insya Allah itu semua akan ada jalannya. Kalau teman-teman sendiri percaya bahwa masalah tersebut akan terselesaikan secara baik. Terus yang terakhir teman-teman, yang kelima, ini 10 ya. Nih, 5. Yang kelima, berpikir positif terhadap orang lain. Kuncinya adalah sabar, 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 sabar. Jadi, kuncinya itu adalah sabar, teman-teman. Jadi, biasanya sering kan nih teman-teman semua, kalau misalkan lagi putus lah dari pacarnya, misalkan nggak punya duit lah, misalkan nilai tugas akhir jelek, kuncinya adalah sabar. Kenapa kita harus sabar terhadap orang lain? Karena itu semua adalah suatu cobaan atau masalah yang kita hadapi di hidup ini. Kenapa kita harus sabar, teman-teman? Karena gini, teman-teman, kalau misalkan kita dihadapi nih suatu masalah terhadap orang lain, ya, orang lain melakukan suatu keburukan atau suatu kejahatan terhadap diri kita, misalkan ada perilakunya yang kita nggak suka atau bagaimana, itu sebenarnya buat introspeksi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalkan orang lain itu ngelakuin hal-hal yang negatif terhadap kita, kita nih sebagai umat manusia yang bisa berpikir secara cerdas dan secara positif lah, kita harus bisa berpikir, kenapa ya, kok dia bisa sih ngelakuin itu sama gue? Kenapa ya, kok dia bisa sih sejahat itu sama gue? Itu teman-teman ambil aja sisi positifnya, dan teman-teman semua itu harus bisa berpikir, oh mungkin ada yang salah kali ya dari diri gue, atau mungkin ada yang salah dari diri gue juga, misalkan. Jadi teman-teman harus bisa introspeksi dan sabar menghadapkan suatu orang itu yang udah melakukan suatu hal-hal yang negatif kepada teman-teman. Nah, teman-teman ini tugasnya adalah selalu berbuat kebaikan terhadap orang itu. Jangan iri, jangan dendam, jangan dengki, jangan ingin punya rasa balas dendam terhadap orang itu yang udah berbuat jahat kepada kamu. Jadi bersabarlah terhadap orang lain dan selalu berpikir positif terhadap apapun itu. Semoga teman-teman semua di sini yang udah menonton video aku kali ini bisa ya terbuka untuk berpikir positif terhadap diri kita, orang lain maupun Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk sama-sama kita berpikir positif dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, dari yang tadi aku kasih tahu tuh 5 ciri-ciri positif, aku datanya mendapatkan dari jurnal ini. Bisa dilihat teman-teman dari jurnal ini. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan juga, jauhkanlah dirimu dari berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu sedusta-dusta pembicaraan, yakni jauhkanlah dirimu dari menuduh seseorang berdusta sangkaan saja. Jadi teman-teman jangan menuduh atau berprasangka hanya dari berdasarkan sangkaan saja. Jadi apa yang teman-teman lihat nih kayak gitu, jangan langsung mengejat, langsung menilai, itu jangan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memfilter apa-apa yang teman-teman lihat itu. Teman-teman jangan langsung mengejat dan menilai dengan hal-hal yang negatif, karena jangan sekali-sekali kalian berburuk sangka kepada sesama muslim ataupun kepada siapapun itu. Jadi janganlah berprasangka buruk karena sangkaan saja. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nih,
Di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.